Oke teman-teman, welcome back to my channel Floppydis. Oke teman-teman, sekarang saya mau sharing cara kerja saya dengan menggunakan OneDrive. Ya, jadi sebelumnya nih untuk bekerja dimanapun saya selalu meremote PC saya yang ada di kantor. Kemudian nih ternyata kurang efektif karena komputer kantor harus nyala terus gitu, walaupun nih yang bayar kantor gitu ya. Nih sebelumnya saya menggunakan remote desktop dari Google gitu. Jadi komputer kantor saya jadiin klien, saya akses komputer dari sini, dari komputer saya dari manapun dengan nih Google Remote Desktop gitu. Nah, ini dia nih komputer kantor saya yang masih online gitu. Dan saya bisa mengaksesnya selama dia online atau selama nih komputer kantor nyala. Jadi komputer kantor nih saya setting dia nyala jam 8 pagi dan nanti dia akan otomatis shutdown jam 9 nih, jam 9 malam gitu. Jadi nih setelah jam 9 ya saya nggak bisa bekerja atau emang saya shutdown di jam 9 gitu, supaya ya udah saya nggak bekerja lagi gitu. Kalaupun ada apa-apa ya harus akan dikerjakan esok harinya. Oke, kemudian nih, oh sayang juga ya kalau kalau nih listrik di sana nyala terus atau PC saya tuh nyala terus gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk gimana nih bekerja dengan cloud gitu. Bekerja dengan cloud gitu. Nah, saya memilih cloud. Nah, ini komputer kantor nih sebentar lagi mungkin shutdown ya. Nah, saya akhirnya memilih cloud dengan OneDrive. Nih karena bawaan Windows gitu ya. OneDrive atau Google Drive gitu. Nih untuk Google Drive saya masih nyaman untuk nyimpan-nyimpan saja, tapi untuk bekerja saya coba pakai OneDrive karena sudah bawaan Windows dan kebetulan saya punya akun Microsoft jadi dapat gratisan nih OneDrive nih 5 giga. Nah, jadi di sini saya ada OneDrive personal dan di sini adalah isinya nih pekerjaan-pekerjaan saya. Jadi ketika teman-teman sign on dia akan synchronize gitu. Synchronize dan data-datanya akan nih masuk di sini. Ini adalah nih sama di kantor dengan di laptop saya, juga di handphone. Jadi di handphone juga juga ada nih OneDrive. Nanti saya kasih previewnya. Coba saya buka, saya kirim dulu gambarnya. Oke teman-teman, nih kenapa saya pakai OneDrive? Ternyata ketika kita belanja Office gitu, kita juga dapat Office untuk nih handphone di Android. Jadi di OneDrive ini nih dengan yang di Android saya di Office-nya juga sama. Jadi dia ada nah, previewnya ini dia. Nah, ini adalah gambar. Nah, ini adalah gambar OneDrive saya di handphone Android. Sedangkan ini adalah isi OneDrive saya di PC atau di laptop. Jadi isinya sama persis. Nah, ketika kita buka juga isinya sama persis dengan di handphone. Dengan di handphone isinya sama persis. Kalau teman-teman pengguna Google Drive, nah ini isinya sama persis. Isinya sama persis di foldernya sama persis. Jadi ini pada dasarnya kita bisa bekerja di mana saja dengan OneDrive. Saya juga bisa ngirim-ngirim file yang sudah saya kerjakan di PC. Ketika ada perlu, saya tinggal buka handphone bisa kirim file yang sudah saya kerjakan di PC.
Nah, untuk Google Drive teman-teman mungkin kalau pakai guna Google Drive dia sekarang akan ada tambahan Google Drive baru di sini. Saya belum belum install nih karena nih belum jadi pilihan kerja online dengan Google Drive. Google Drive masih saya gunakan untuk menyimpan data aja, bukan untuk nih belum juga saya gunakan untuk kerja. Oke, teman-teman, saya juga menggunakan netbook ya untuk bekerja. Netbook dengan sistem operasi Windows 7. Lihat teman-teman bisa, nih ada gambar. Nih dia masih Windows 7 dan Windows 7 emang sih sudah tidak disupport, tetapi OneDrive-nya masih ada, masih bisa kita gunain. Dan kenapa saya menggunakan netbook, dia enteng dibawa kemana-mana. Jadi ketika saya mobile, saya lebih cenderung menggunakan netbook. Oke, jadi menurut saya nih ini cukup efektif ya bekerja nih online di cloud dengan OneDrive. Ya tadi lagi pilihannya kenapa OneDrive ya karena bawaan Windows, jadi saya nggak perlu banyak menginstal aplikasi lagi. Nih kita cuma install Windows, install Office, nih ada OneDrive-nya gitu. Untuk OneDrive personal ya cuma dapat 5 GB ya, jadi saya rasa ini cukup. Nih kalaupun teman-teman ingin lebih ya harus belanja Office dapat 1 tera. Wah, 1 tera itu cukup besar ya. Nah, di sini penggunaannya dan keterangannya cukup mudah. Ketika kita gunain OneDrive, kita ada ini nih, ada PDF petunjuk nih cara menggunakan OneDrive dan nih bagaimana. Nah, lihat dia bisa diakses di mana aja, di onedrive.com, di mobile apps juga bisa. Kita bisa meng-setup nih folder yang ingin di backup, terintegrasi dengan Office gitu ya, karena udah tergantungan dengan itu ya nih Office-nya. Di sini saya nggak gunain sih sebenarnya, dia bisa nih kamera roll up tuh bisa otomatis di backup, tapi saya nggak gunain, saya cuman gunain Office-nya aja nih untuk foto, nggak saya backup. Nah, kalau teman-teman versi yang berbayar itu dapat 1 tera dari OneDrive. Nih, saya menggunakan yang personal nih hanya mendapatkan 5 GB. Nah, di sini jadi ada tanda-tandanya tadi udah diterangin, kalau tandanya centang di sini berarti semuanya sudah ke download. Di sini kita bisa bekerja dengan offline dan online. Nanti ketika ada tanda begini nih berarti dia lagi ada yang belum ada yang disinkronize. Ketika kita double klik nanti dia download dulu. Nih, dan bisa kita kerjakan secara online dan offline. Oke, di sini tadi ada yang baru synchronize gitu. Dari sini kita teman-teman bisa setting. Nah, di setting di sini lihat nih OneDrive personalnya. Nah, ini email saya. Nih, dia dapat 5 GB dan nih yang sudah saya pakai sudah 3 GB. Oke, di sini juga teman-teman bisa kalau mau unlink bisa teman-teman klik unlink di sini. Kalau teman-teman mau pilih folder yang mau di backup mana aja, ya silakan. Kalau saya hanya menggunakan nih fitur tadi kan nggak kita backup, saya cuman dokumen juga nggak saya backup, saya cuman bikin yang folder saya aja yang saya backup. Oke, dan di sini lokasinya ada di C ya. Sebenarnya kita bisa pindahin juga sih ke lokasi yang lain, tapi nggak saya gunakan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ya ketika saya menggunakan OneDrive, saya tidak perlu lagi nih harus meremote PC saya dan PC saya di kantor gitu, tidak harus lagi dia nih nyala terus gitu. Dan ini cukup efektif karena nih tersedia juga di versi Androidnya. Nih mungkin ke depan nih saya akan menggunakan Google Drive ya. Jadi di Google Drive yang sekarang tuh akan nambah drive baru nih, dan kapasitas di Google Drive dari bawaan fasilitas kantor itu nih sampai 300 mega kayaknya, atau 300 ya 300 giga gitu. Mungkin nih lebih leluasa. Oke teman-teman, nih itu aja sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.